Halo teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi di Anfa Comel. Video kali ini aku akan bercerita tentang dongeng Si Tudung Merah yang kemarin, tentang dongeng interaktif. Judul kali ini aku akan membacakan dongeng tentang Putri Salju. Kayak gimana ya ceritanya? Yuk, kita dengerin sama-sama. Cerita kali ini aku akan membacakan cerita tentang Putih Salju. Kok Putih Salju ya, bukan Putih Salju? Coba kita lihat judulnya ya. Oh iya betul, Putih Salju, bukan Putri Salju teman-teman. Ya, kita mulai ya ceritanya. Pada zaman dahulu di sebuah kerajaan ada seorang putri yang kulitnya putih seperti warna salju. Bibirnya merah seperti warna buah stroberi dan rambutnya hitam seperti warna langit di malam hari. Ia dipanggil Putih Salju. Putih Salju tinggal bersama ibu tirinya, yaitu Sang Ratu. Ratu memiliki sebuah cermin ajaib yang bisa bicara. Setiap hari Ratu akan bertanya hal yang sama ke cermin ajaibnya. Wahai cermin ajaib, katakan, siapa yang paling cantik di negeri ini? Yang paling cantik di negeri ini adalah Anda, Ratuku, jawab cermin ajaib. Namun, suatu hari, cermin memberikan jawaban yang berbeda. Yang paling cantik di negeri ini adalah Putih Salju, jawab cermin ajaib. Apa? Ratu sangat marah mendengar jawaban si cermin. Akhirnya, dengan kekuasaannya sebagai pemimpin kerajaan, Ratu membuang Putih Salju ke dalam hutan. Nah, ini dia teman-teman, ini Putih Salju. Nah, ini dia, kulitku seputih warna salju, bibirku merah, seperti warna buah stroberi. Nah, ini ya, merah ya. Dan rambutku hitam, seperti warna langit di malam hari. Dan ini seorang ratu, teman-teman. Seru ya? Lanjut. Kita lanjut ya. Dengan takut, Putih Salju berjalan sendirian di dalam hutan. Tiba-tiba, ia melihat sebuah rumah mungil di tengah hutan. Karena penasaran, Putih Salju berjalan mendekat dan mengintip ke dalam rumah. Putih Salju terkejut. Ia melihat beberapa kurcaci sedang berkumpul di meja makan. 1, 2, 3. Putih Salju menghitung. Hei! Siapa kau? Hardik sebuah suara. Ternyata rumah mungil itu adalah rumah 7 orang kurcaci. Mereka bertanya kepada Putih Salju kenapa Putih Salju ada di dalam hutan. Putih Salju lalu menceritakan apa yang sudah dilakukan Ratu. Ketujuh kurcaci pun merasa kasihan. Mereka mengizinkan Putih Salju untuk sementara waktu tinggal di sana. Akhirnya Putih Salju pun tinggal di rumah para kurcaci. Ia membantu membersihkan rumah dan memasak untuk 7 kurcaci. Saat berada di rumah, ketujuh kurcaci selalu berpesan, selalu hati-hati dan waspada saat di rumah ya. Pesan ketujuh kurcaci. Nah, ini dia, ini Putih Salju teman-teman. Wah, ada kurcaci. Ada berapa kurcaci ya? Kata Putih Salju. Coba kita hitung teman-teman. Apakah benar ada 7? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurcacinya ada 7. Warna kuning, hijau, merah, biru, coklat, dan lain-lain. Kita lanjutkan ya teman-teman ceritanya. Sementara itu di istana, Ratu bertanya lagi ke cermin ajaib. Dan apa jawaban cermin? Orang yang tercantik adalah Putih Salju. Apa? Ratu marah-marah lagi. Lalu, Ratu menyamar menjadi seorang penjual buah-buahan dan pergi ke rumah ketujuh kurcaci. Begitu sampai, Ratu yang menyamar mengetuk pintu rumah yang ternyata dibuka oleh Putih Salju. Halo Nona, aku penjual buah-buahan yang sedang lewat. Ada buah apel, pisang, mangga,
anggur, dan banyak lagi. Kau boleh mencobanya loh. Ratu mengulurkan sebuah apel kepada Putih Salju. Melihat apel yang segar, Putih Salju jadi tertarik dan lupa pesan untuk selalu waspada. Ia mengambil satu apel dan menggigitnya. "Gigitlah yang besar," kata Ratu sambil tersenyum. Setelah menggigit apel, tiba-tiba Putih Salju merasa pusing, sesak napas, lalu jatuh pingsan ke lantai. Ternyata apel itu beracun, teman-teman. Nah, ini dia gambarnya, ilustrasinya nih, teman-teman. Kata ini ratunya, teman-teman, yang menyamar menjadi penjual buah. "Aku membawa banyak buah-buahan segar. Tahukah kamu buah apa saja yang ada di keranjangku?" Ini nenek lampir ya, teman-teman. Hidungnya panjang, seram. Ini buah-buahannya. Ini Putih Salju, teman-teman. Next, kita lanjutkan, teman-teman. Ketujuh kurcaci sangat terkejut menemukan Putih Salju yang tidak bernapas. Mereka mengira Putih Salju sudah meninggal. Mereka lalu membuat sebuah peti kaca untuk Putih Salju dan membawanya ke atas bukit. Saat ketujuh kurcaci berjalan ke atas bukit, seorang penunggang kuda melewati mereka. Karena penasaran, ia menghentakkan kudanya agar berhenti. Karena tiba-tiba disuruh berhenti, kuda jadi kaget dan meringkik. Suara ringkikan kuda membuat salah satu kurcaci terkejut dan melepaskan pegangannya di peti. Akhirnya, peti kaca jatuh ke tanah. Saat itulah, sepotong besar apel terlempar keluar dari dalam mulut Putih Salju. Ia pun terbangun. "Loh, aku kenapa?" tanya Putih Salju bingung. Nah, ini dia, teman-teman, nih Putih Salju. Dia terlempar nih, apelnya terlempar dari dalam peti ya. Dan ini nih, ini petinya pecah. Ini penunggang kudanya, teman-teman. "Aku kenapa?" kata Putih Salju. Nah, ini kurcaci-kurcacinya, teman-teman. Next, kita lanjutkan. Kemudian, penunggang kuda itu ternyata seorang pangeran. Ia mengajak Putih Salju ke istananya. Mereka pun berdua lalu menikah. Lalu, bagaimana dengan Ratu? Sekembali ke istananya, Ratu segera bertanya kepada cermin ajaib. "Wahai cermin ajaib, sekarang siapa orang yang paling cantik di negeri ini?" Ratu yakin kali ini dirinya adalah yang paling cantik. "Yang paling cantik di negeri ini adalah masih Putih Salju," jawab cermin ajaib. "Hah? Apa? Kok bisa?" teriak Ratu kesal. Nah, ini dia. Ini sang ratu, teman-teman. Ini Putih Salju. Ini cermin ajaibnya, teman-teman. Yang tercantik masih Putih Salju. Kok kenapa masih Putih Salju? Nah, ini nih. Ini mirip nenek lampir ya, teman-teman. Serem ya? Nah, ternyata cuma sampai sini aja, teman-teman. Ini kelanjutannya ada cerita Jack dan pohon ajaib. Nanti akan aku bacakan di video selanjutnya, teman-teman. Sekian dulu video Putih Salju kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Dadah.